Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi sebuah penjelasan dari seorang murtadin yang bernama Ibu Dila Hafiz, yang diberi judul Murtadin ini bicara alasan murtad. Sebelum menyaksikan video selengkapnya, atas banyak permintaan viewer untuk mendukung apa saja kegiatan Esa di luar membuat konten YouTube, kali ini Esa memperkenalkan link pada deskripsi untuk menyalurkan dukungan pada channel ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Kalau di dalam Islam itu talak atau perceraian itu talak itu artinya pemutusan ikatan sebenarnya ya, pemutusan ikatan. Cuman di dalam Islam lebih dikenal sebagai pemutusan tali perkawinan. Nah, talak ini ada beberapa sebenarnya. Sesuai dengan hukumnya. Jadi hukum talak ini ada beberapa kalau di dalam Islam. Ada yang makruh, ada yang mubah atau harus, ada yang wajib. Nah, ini ada beberapa. Kita dari makruh dulu. Ini sesuai dengan sabda Rasul ya. Kita pakai dalilnya mereka ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Nah, siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga. Berarti ini dianggap makruh. Karena perceraian di dalam Islam itu dibenci Allah tetapi dibolehkan. Bingung ya bapak-bapak, ibu-ibu? Dibenci Tuhan tapi dibolehkan. Kalau nalar kita, kalau logiknya sesuatu yang kita benci pasti kita nggak mau, bener nggak? Betul. Sesuatu yang kita, begitupun Tuhan, sesuatu yang Tuhan benci pasti tidak boleh dilakukan. Misalnya Tuhan benci orang mencuri, tidak dilakukan, tidak boleh kita lakukan. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari seorang murtadin ini yang membahas tentang perceraian atau talak dalam sebuah pernikahan, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata begitu? Saya katakan bahwa Ibu Dila ini sangat hobi berandai-andai. Baik, mari kita ulas. Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Nah, dalam ungkapan Allah tersebut, Ibu murtadin ini merasa bahwa kalimat ini aneh. Di mana-mana sesuatu yang dibenci itu pasti tidak dibolehkan. Nah, sekarang gini, saya coba membuka pemikiran Anda. Saya tanya dulu, apakah orang yang bercerai itu berdosa? Coba Ibu Dila cari dalilnya ini ya. Berdosa atau tidak? Jika tidak berdosa, artinya pernyataan Allah ini menunjukkan sebuah sikap dia bahwa Allah membenci perceraian, bukan ke poin apakah dia berdosa atau tidak. Disinilah letak free will yang Allah berikan kepada manusia. Nah, terus kenapa Allah halalkan? Karena Allah itu maha mengetahui porsi manusia. Alasan pasangan suami istri bercerai itu bermacam-macam alasan. Maka dari itu, hukum dalam syariat Islam tentang talak atau cerai itu bermacam-macam sesuai apa yang melatar belakangi perceraian itu dan sebab-sebabnya. Perceraian wajib. Ini harus terjadi jika suami istri tidak lagi bisa berdamai. Keduanya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya masalah ini akan dibawa ke pengadilan, dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Perceraian sunnah. Ternyata perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istri.
Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya. Perceraian makruh. Jika istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Hal ini dianggap suami sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya. Jika rumah tangga sebenarnya masih bisa diselamatkan. Berikutnya, perceraian mubah. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya. Berikutnya, perceraian haram. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya saat istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjima dengan istrinya. Selain itu, suami juga haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali. Sekali lagi, terdapat beberapa hukum perceraian dalam Islam karena kasus perceraian ini sangat beragam. Nah, terlepas dari itu semua, saya balikin pernyataan Ibu Dila dengan tegas bahwa inilah bukti betapa komplitnya syariat Islam dalam hal perceraian. Anda murtad, itu sudah keputusan Anda, pilihan Anda. Tapi jika alasan yang Anda kemukakan super keliru dalam memahami aturan Islam, maka saya kira bukan ajaran Islamnya yang salah, tapi Anda kurang belajar lebih giat lagi memahami lebih dalam tentang Islam pada orang dan tempat yang tepat. Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa idahnya yang wajar. Masa idah itu masa kadaluarsa, apa sih? Kan masa idah itu 3 bulan. Kalau laki-laki nggak ada masa idah. Enak banget laki-laki. Sekarang cerai, sekarang istri meninggal, besok pagi boleh kawin. Ya, jadi biasa. Itu. Ya, kalau perempuan tuh 3 bulan. 3 bulan. Masa idah itu masa kadaluarsa dia berkabung. Berkabung atas perceraiannya. Oke. Atas perceraiannya atau atas atas dia ditinggal suami. Kalau saya sekitar 3 bulan. Kalau suaminya meninggal 1 tahun apa itu saya lupa antara itu. Pokoknya ada masa idah. Masa idah itu masa dia berkabung atas kedudaannya atau kejandaannya. Kalau laki-laki itu gak ada masa idah. Sekarang istrinya udah gak ada, cerai atau meninggal, besok boleh kawin. Ya. Selanjutnya mengenai masa idah. Apa sih idah itu? Idah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup. Jadi, penjelasan Ibu Dila ini, idah adalah masa berkabung atau kadaluarsa. Masa idah bagi perempuan yang telah dicerai adalah 3 bulan. Kalau suami hari ini cerai, besok bisa nikah lagi. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang tidak adil ya. Sekarang begini, coba saya tanya balik. Pernah tidak Ibu Dila ini memikirkan, kenapa kok masa idah itu sampai 3 bulan? Pernah tidak Anda memikirkan hal itu? Memang agak sulit sih, soalnya Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpikir saja. Baik, kita ulas dikit ya. Kenapa Allah menetapkan masa idah bagi perempuan itu selama 3 bulan? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui struktur dan porsi terhadap ciptaannya, dalam hal ini wanita. Yang pertama, masa idah selama 3 bulan ini bertujuan agar benar-benar mengetahui bahwa apakah wanita yang telah dicerai tersebut salah satunya hamil atau tidak. Untuk apa? Untuk kejelasan nasab atau keturunan. Jadi tanpa USG pun pada usia ini sudah terlihat tanda-tanda kehamilan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. Berikutnya, sebagai penghargaan terhadap hubungan suami istri sehingga dia tidak langsung berpindah kecuali setelah menunggu dan diakhirkan. Yang keempat, coba Ibu pelajari lagi tentang bagaimana organ wanita setelah masa idah tersebut secara biologis dengan berkonsultasi pada ahli di bidangnya. Anda akan menemukan banyak pengetahuan di sini.
Jika tidak ada masa iddah, maka dalam sebulan wanita yang telah dicerai itu menikah lagi dengan laki-laki lain, terus ternyata wanita tersebut hamil dari suami yang telah menceraikannya, kan akhirnya jadi ribet urusannya. Dan hikmah dari iddah ini masih banyak lagi ya. Loh Esa, gak adil dong kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya. Emangnya laki-laki hamil? Saya cukup jawab dengan cara bercanda saja, karena di sini sudah sangat jelas. Membersihkan dan menyiapkan lahan bercocok tanam jauh lebih lama dan detail daripada membersihkan cangkulnya. Bercanda ya Bu. Istri atau suami itu masing-masing harus menikah dulu dengan orang lain, Ya. baru kemudian baru bisa rujuk Ya. lagi. Itu namanya muhalil. Muhalil. Muhalil itu kalau sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, ini kan talak 1, habis itu Ya. rujuk. Talak 2, habis itu rujuk. Nah, kemudian dia menalak yang ketiga kali. Itu apabila suami istri ini mau rujuk, itu masing-masing harus menikah dulu. Aduh. Suami Ini- menikah dulu. Itu memang demikian hukumnya. Istri menikah dulu, kemudian setelah menikah berapa bulan ya saya lupa. Kemudian mereka bercerai dengan pasangan masing-masing ini tadi, baru boleh rujuk. Ya. Itu Wah, ini cukup complicated ini hukum ini ya. ya itu memang hukumnya seperti itu. Itu ada dalilnya. Itu Ya, nah, itu kan ya, hukum dan- mereka ya. Kalau kita geleng-geleng kepala aja, tapi kan hukumnya mereka. Kita hargai saja. kita Iya, hargai iya. benar. Nah, Jadi Kalau pernikahannya bisa dapat bonus gitu ya. Ya, oh ya, itu urusan mereka lah, urusan Iya. mereka. Baik. so far apapun misalnya, at least dari masing-masing pasangan ini sudah mempunyai anak. Iya. Bercerai boleh balik lagi sama yang pasangan yang lama. Kalau mereka ada rasa, masih punya rasa nih sama yang lama. Jadi mereka wajib nikah dulu sama orang lain. Jadi Nah, begini, itu namanya muhalil. saya pikir begini Bu, kasihan itu orang-orang yang jadi tempat untuk dijadikan prasyarat itu, misalnya padahal kan nggak dicintai sepenuhnya orang-orang itu, tapi karena untuk bisa rujuk kembali dengan suami yang semula, maka dikawinin dulu, rela bergabung dengan orang yang tidak dicintai itu. Duh, Iya, ya enggak, enggak, Pak. saya rasa bukan soal kasihan, kalau mau sama mau dan itu syarat dan itu sebagai ibadah. Mungkin kan bisa ya. jadi dibayar, Gitu kan. kan bisa. Kita kan Nah, nggak tahu. tapi bayar kita kan jadi orang, korban, Pak bisa Eri. aja. Kasihan laki-laki itu atau perempuan itu jadi korban. Ya, Nah, kita positive thinking. itu bagi aja. kita. Selanjutnya mengenai talak 3 menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi, ketika jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama atau bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Nah, melihat penjelasan dan pemahaman Ibu Murtadin ini, seolah-olah menganggap aturan dalam Islam tentang perceraian ini adalah sebuah permainan. Dikiranya bisa seenak saja melakukan hal tersebut. Saya akan merinci hal ini. Allah membenci yang namanya perceraian, maka dari itu Allah memberi jalan dengan talak 1, 2, dan talak 3, yang dimaksudkan agar pasangan suami istri benar-benar memikirkan untuk mengambil keputusan bercerai. Di saat talak 3 jatuh terhadap istri, ini telah membuktikan bahwa seorang suami benar dengan sungguh-sungguh ingin berpisah secara sempurna terhadap istrinya. Tentu dengan pemikiran yang benar-benar matang dan tanpa penyesalan, alias talak 3 adalah keputusan bulat untuk tidak ingin kembali rujuk lagi dengan sang istri. Tapi jika kasus dengan talak 3 ini telah terjadi, kemudian sang suami ingin kembali lagi bersama dengan mantan istrinya yang telah ditalak 3, haruslah menaati aturan yang telah ditetapkan. Apa itu? Kedua belah pihak, baik suami dan istri, harus menikah dulu. Istri yang menikah dengan laki-laki lain disebut muhalil. Dengan kata lain, muhalil adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3 dengan tujuan menghalalkan atau tahlil suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut. Pernikahan muhalil
yang bertujuan untuk membangun kehidupan suami istri yang wajar dan langgeng, tentunya tidak ada masalah. Sebab itu pula yang dikehendaki ayat di atas, hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Namun, pernikahan muhalil yang singkat, sementara, bahkan diisyaratkan harus bercerai setelah si perempuan dicampuri, inilah yang dipermasalahkan. Sebab masuk ke dalam kecaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah melaknat muhalil dan muhallalah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Muhallalah adalah bekas suami yang menyuruh muhalil untuk menikahi mantan istrinya agar istri tersebut boleh dinikahinya lagi. Pernikahan muhalil yang diperbolehkan adalah pernikahan tanpa syarat cerai sewaktu akad. Adapun pernikahan muhalil dengan niat atau motif tersembunyi untuk menceraikan tetap dihukumi sah. Hanya saja makruh menurut Syafi'i. Pasalnya, secara zahir, akad nikah sudah memenuhi syarat dan rukun. Makruh karena pernikahan bukan untuk membangun rumah tangga yang wajar, langgeng, berketurunan, bergaul secara ma'ruf, dan seterusnya. Tidak ada pengaruhnya motif yang tersimpan di belakang akad. Singkatnya, pernikahan muhalil yang secara terang-terangan diisyaratkan sewaktu akad untuk menghalalkan suami pertama tidak diperbolehkan, bahkan haram menurut jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Zahiriyah, dan makruh tahrim menurut ulama Hanafi. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya Ibu Murtadin ini dan kroni-kroninya sangat tidak layak membahas hal ini. Karena hal seperti ini tidak ada dasarnya dalam kitab Anda sendiri, alias tidak diajarkan, alias lagi semaunya saja tanpa aturan. Anda dan kroni-kroni Anda bisa tertawa sepuasnya, tapi yang Anda tidak sadari adalah bahwa dalam keyakinan Anda sendiri mengenai hal tersebut, Anda tidak memiliki solusi atau jalan keluar seperti itu. Orang yang tidak memiliki konsep malah menertawakan orang yang memiliki konsep. Orang yang tidak memiliki aturan menertawakan orang yang memiliki aturan. Ngelawak tingkat dewa akhirnya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana hukumnya dengan misalnya, kan kalau di Islam katanya cukup 4. Ya. Sesuai surat An-Nisa cukup 4. Ya. Bagaimana misalnya kalau kata salah satu ustadz mereka kan, pergi ke Jogja, suka sama orang Jogja, boleh menikah. Pergi ke sana, suka sama orang sana, boleh menikah. Nah, bagaimana ini udah 4 nih? Kalau salah satu diceraikan atau salah 2 diceraikan, bolehkah menikah lagi? Boleh. Jadi intinya 4 saja ini udah gugur. Tetap 4 begitu. Yang penting tetap 4. Jadi hitungannya adalah yang dinikahi gitu loh. Jadi yang diceraikan tuh udah nggak masuk hitungan. Misalnya nih. Jadi yang dicerai itu sudah tidak masuk hitungan. Saya misalnya seorang laki-laki menikah dengan 1 orang istri. Kan jatahnya cuma 4 nih. Kemudian dia menikah lagi 1 orang perempuan. Kemudian istri pertamanya diceraikan. Istri kedua jadi istri pertama. Iya, iya. Nah, itu terjadi pada salah satu ustadz kondang. Dia menikah. Dia punya 1 istri. Kemudian dia menikah lagi dengan janda kaya yang cantik jelita. Kemudian istri pertama nggak tahan. Lalu istri pertama minta cerai. Jadi istri yang kedua jadi istri pertama. Naik derajat. Paham maksud saya Bapak-bapak Ibu-ibu ya? Iya. Jadi istri pertama. Kemudian dia menikah lagi dengan istri pertamanya ini tadi yang udah diceraikan, yang udah minta cerai. Menikah lagi. Istri pertamanya jadi balik jadi istri kedua. Paham nggak maksud saya? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kayaknya pada bengong, membingungkan. Terpesona, Bu. Kita terpana dengan fenomena. Selanjutnya Ibu Murtadin yang satu ini membahas masalah poligami dalam Islam. Sekali lagi saya katakan bahwa ibu yang satu ini sangat hobi berandai-andai. Saya kutip ayatnya dulu ya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi,
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Saya sempat senyum melihat penjelasan Ibu Murtadin ini. Ibu Dila, dalam berpoligami itu tidak ada namanya tingkatan istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Jika memiliki 4 istri, maka posisi atau kedudukan keempat istri ini sama. Karena yang ditekankan untuk suami yang berpoligami adalah adilnya terhadap keempat istri-istrinya. Kemudian ibu ini menyinggung soal lelucon Ustadz Abdul Somad saat ceramah. Sekarang saya tanya Bu, ada tidak contoh kasus orang soleh poligami seperti itu? Satu di sini, satu di luar daerah, berkunjung ke daerah lain, nikah lagi, kemudian jika udah batasan 4 untuk nikah lagi, maka 1 istrinya dicerai dan seterusnya. Ada tidak? Saya tunggu. Jika tidak ada, berarti terbukti Anda hanya berandai-andai jika menganggap aturan poligami dalam Islam hanya sebuah akal-akalan atau permainan. Zong untuk pemahaman itu, pantaslah Anda murtad. Sekarang begini, jika Esa yang ditanya mau nggak dipoligami, maka jawaban saya tidak mau. Tapi apakah itu berarti saya membenci aturan poligami? Sama sekali tidak. Apakah wanita yang tidak mau dipoligami itu berdosa? Kan enggak. Sekali lagi inilah salah satu bentuk free will yang diberikan Allah. Cuman jika seorang wanita ikhlas dan mau dipoligami, ini akan mendapatkan pahala berlipat-lipat daripada yang tidak mau dipoligami. Logikanya kan seperti itu. Dan menurut saya, wanita yang mau dipoligami adalah wanita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi misal ada wanita yang ikhlas dipoligami dan dia berbahagia dengan hal itu, kenapa ibu yang ribet? Apa tolak ukur keikhlasan dan rasa syukur itu berpedoman pada apa yang ibu rasakan? Situ yang enjoy, kok ibu yang gemes? Perlu saya tekankan di sini bahwa poligami adalah solusi terakhir dan bukan merupakan kewajiban. Ingat ya, solusi dari apa? Ya tentu solusi dari permasalahan yang tak terpikirkan dan tak pernah ibu ini alami. Karena untuk mengukur rasa syukur dan ikhlas saja, Ibu Dila ini masih celometan. Jadi keliru jika tolak ukur poligami itu hanya karena pelampiasan nafsu untuk laki-laki. Ini kan klaim khas Islamophobia. Bahkan seorang suami yang tidak memiliki keinginan berpoligami malah disuruh sama istrinya dengan ikhlas untuk menikah lagi karena suatu sebab, seperti yang Ibu Murtad katakan. Misalnya istrinya mandul, punya penyakit yang sulit sembuh dan lain-lain. Ini pilihan suami. Tidak bisa digeneralkan semua laki-laki yang disuruh istrinya untuk menikah malah senang. Mungkin dengan pertimbangan yang lebih logis. Atau soal hati kan debatable. Mungkin ibu ini pernah pengalaman pahit soal poligami sehingga menjustifikasi negatif tentang hal ini. Mungkin ya. Salah satu tujuan pernikahan adalah menghindari dari hal-hal yang melanggar agama. Contoh, zina. Kalau Anda mengaitkan tingkat perceraian meningkat karena aturan dalam Islam, ini atas dasar apa? Berapa persen tingkat perceraian yang didasarkan atas keinginan poligami? Pernah riset belum? Justru saya berani mengatakan jika perceraian dilarang keras, maka yang terjadi akan banyak kumpul kebo, perzinahan. Logis kan? Cerai nggak boleh, hati tersiksa, perasaan nggak nyaman. Gimana dong? Hidup enggan, mati pun tak mau. Sekarang mari kita counter balik mereka. Bagaimana aturan perceraian dalam keyakinan Kristen? Jika suami menzolimi istri atau melakukan KDRT yang sudah sangat kelewatan, solusi apa yang ditawarkan kitab suci Anda? Dipisahkan sementara waktu? Berapa lama itu? Setahun, 10 tahun, atau berapa lama? Who knows? Ini ada dalilnya tidak dalam Bible Anda atau Anda ngarang saja? Bagaimana kalau suami Anda ternyata punya hobi selingkuh alias jajan di luar? Apa yang Anda lakukan sebagai istri jika mengetahui hal tersebut? Perceraian dalam umat Kristen juga banyak terjadi. Anda jangan munafikan itu karena kasus apa? Kebanyakan kasus perselingkuhan. Bagaimana kalau seorang istri ternyata selingkuh dengan laki-laki lain lantas dia hamil dengan selingkuhannya itu? Ini solusinya seperti apa dalam Bible Anda? Apakah harus bersabar juga tidak diceraikan?
menunggu dengan sabar. Kan nggak boleh cerai, diketawain jadinya. Coba bawa sini dalil yang secara eksplisit melarang untuk poligami dalam Bible. Matius 19 ayat 6 yang berbunyi, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini bukan larangan poligami. Di ayat ini Allah melarang untuk bercerai. Terus apa bedanya dengan dalam Islam di mana Allah mengatakan bahwa hal yang dibenci adalah perceraian? Nih ada anekdot yang pernah saya baca di grup WA, cukup menggelitik yang berkaitan dengan ayat di atas. Coba perhatikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekarang kalau umat Kristen mengurus perceraian itu di mana sih? Siapa yang mengeluarkan surat cerainya? Di kantor catatan sipil kan? Terus yang bekerja di kantor catatan sipil itu manusia apa bukan? Padahal di ayat tersebut jelas dikatakan tidak boleh diceraikan manusia. Lah terus gimana? Yang gak sah jika menurut ayat tersebut? Kan manusia yang menceraikan. Kecuali yang bekerja di kantor catatan sipil itu adalah tumbuhan, hewan, kacang polong. Asal bukan manusia. Bercanda loh Bu. Lanjut lagi. Sadar atau tidak, ternyata dalam Bible Anda pun ada aturan bagaimana jika memiliki dua istri. Look at this. Ulangan 21 ayat 15-16 yang berbunyi, apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, maka mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang ada anak sulung. Berikutnya Keluaran 21 ayat 10 yang berbunyi, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian, dan persetubuhan dengan dia. Nah, ternyata dalam Alkitab ada panduan untuk yang poligami juga. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu lah, masa enggak? Kalau masalah budak atau hamba saya, ini sudah pernah saya bahas dalam video saya terdahulu. Nanti link video akan saya sertakan di deskripsi. Jadi maaf saja, ibu ini kalau diibaratkan mau ngajarin ikan hiu berenang, bukan ngajarin bebek lagi. Itu mainstream. Karena bisa dikatakan bahwa Rasulullah adalah pembawa komplit tutorial, mulai dari hal masalah rumah tangga, bertetangga, bersahabat, sosial, sebagai pemimpin, sebagai panglima perang, dan lain sebagainya. Yesus? Sudahlah. Tutorial rumah tangga, pemimpin, diplomat, dan lain sebagainya? Wallahu alam. Saya rasa cukup ya. Dan kesimpulannya, bersyukurlah sebagai muslim karena memiliki syariat yang komplit dalam segala hal kehidupan. Menjadi tuntutan hidup agar kita mengetahui kodrat kita, mengetahui kapasitas kita dengan tidak menjadi munafik. Dan syariat adalah pedoman hidup untuk di dunia dan di akhirat. Jangan seperti tetangga sebelah yang abu-abu, tidak jelas, menciptakan imajinasi solusi sendiri. Dan nasihat untuk kali ini adalah, orang bodoh selalu ragu memecahkan masalah karena di otaknya ada tulisan memecahkan berarti membeli. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.